Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Sehat bukan? Masih di rumah saja? Alhamdulillah kita masih di acara ngos-ngosan, ngobrol santai duaan. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi di kalangan Madrasah Diniyah Mubarakul Huda, baik di aktivis ataupun di alumni. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Solahuddin Nabawi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Siapakah beliau? Beliau merupakan sama alumni Mubarakul Huda yang sekaligus berkecimpung di Madrasah Mubarakul Huda ataupun mengajar di Mubarakul Huda. Beliau adalah seorang pengajar di Madrasah Mubarakul Huda dan sekaligus beliau aktif di masyarakat ataupun di wilayah rumahnya. Dan beliau merupakan presenter ya, bisa dibilang presenter ataupun MC kahwat kalau bahasa Sundanya. Dan itu mungkin pengalamannya didapatkan waktu di madrasah. Benar bukan? Betul. Iya. Kalau bisa diceritakan, Anda kan dalam membawakan acara ataupun memimpin suatu acara bisa lancar atau lantang itu ada pengalaman khusus dari mana gitu didapatkannya? Alhamdulillah kalau untuk hal semacam itu saya mendapatkan berbagai ilmu dari siapapun. Iya. Lebih khusus waktu dulu di madrasah ada yang namanya muhadoroh. Muhadoroh. Ya, muhadoroh. Jadi dari muhadoroh itulah saya beserta teman-teman ada beberapa ilmu yang saya dapatkan sampai saat ini bisa diamalkan untuk saya pribadi, untuk orang lain. Dan mudah-mudahan saya berharap ada generasi-generasi penerusnya ya semacam pahami juga seperti itu. Kalau bisa diceritakan muhadoroh itu bentuknya apa gitu? Mungkin sebagian pemirsa tidak tahu apa itu muhadoroh. Oh, iya. Di sini saya tidak akan menerangkan tentang masalah muhadoroh dalam arti secara arti ya. Iya. Tapi intinya dulu waktu kalau nggak salah tahun 1995 lah. 95. Kalau nggak salah saya adalah beserta teman-teman waktu angkatan itu menjadi pertama adanya muhadoroh. Iya. Gitu. Nah, secara prinsip muhadoroh adalah cara belajar dan mengajar untuk meyakinkan diri, yaitu kalau bahasa keren nama melatih mental public speaking lah. Intinya nama. Melatih kepercayaan diri. Nah, semacam itu. Karena saya pikir ilmu banyak ataupun mempunyai intelektual yang sangat tinggi, tapi ada orang juga yang sangat susah untuk mengungkapkan apa yang harus diamalkan pada orang lain. Nah, memang muhadoroh tujuannya adalah bukan hanya untuk dia jago pidato atau juara pidato dan lain-lainnya, tapi justru untuk memancing atau meyakinkan bahwa dia itu punya mental yang bagus di depan masyarakat. Karena tujuan dia yang punya ilmu itu kan bisa terjun gitu. Nah, bisa terjun di masyarakat dan dia jadi bisa untuk mengungkapkan apa yang bisa diambil oleh masyarakat tersebut. Seperti itulah. Ya, jadi pengalamannya bisa diambil, bisa diterapkan di masyarakat. Betul Jadi seperti itu. berani gitu ya. Berani lah. Seperti itu. Kalau dulu di muhadoroh gitu ya, yang difokuskan itu ke apanya gitu materinya? Apakah ke puisi atau pidato atau apa? Secara hampir tujuannya adalah ke pidato kebanyakan. Tapi di sana juga kita bisa belajar berpuisi, termasuk bisa belajar muhawaroh. Maka ketika imtihan datang, ustadz atau di madrasah tidak akan kesulitan untuk mencari bibit-bibit supaya dia bisa tampil di depan banyak orang seperti itu. Dan secara tidak langsung mungkin juga belajar berorganisasi ya. Betul, jadi dari ketua, sekretaris sampai seksi. Jadi pengelolaannya semuanya siswa. Gitu, semuanya siswa. Semua itu. Siswa dilibatkan. Kalau yang terlibat itu sendiri siswa semuanya dari kelas 1 atau khusus? Waktu itu dari kelas 3, 4, 5 dan 6. Seperti semuanya itu. diwajibkan. Semua diwajibkan, bahkan jadi dua kelompok. Dua kelompok. Itu diadakan 1 bulan sekali kalau nggak salah.
Nah, penyaringan gitu betul. ya. Di samping muhadharah itu adalah untuk dia melatih mentalnya, sebenarnya dari pembimbing kami yaitu Bapak Ustadz Zainal Alimin, Iya, iya. beliau adalah yang pertama untuk membuat muhadharah tersebut. Yang pertama adalah intelektual, artinya sejauh mana santri bisa memahami ilmu yang dia dapat di madrasah dan dia bisa mengungkapkan atau mengaplikasikannya. Yang kedua yaitu kepada tata krama atau sopan santun, saling kenal dengan yang lainnya dari kelas 3, 4, 5, 6 dan di sana terjalin ukhuwah Islamiyah yang sangat Iya. kuat gitu. Nah, Dan yang mungkin terakhir terus dan yang terakhir supaya mempunyai keterampilan. Jadi nanti kelihatan di sana ada yang jago pidato, ada yang puisi, ada jadi yang kelebihan jago. masing-masing itu kelihatannya, ada Betul. yang di MC-nya, ada yang Betul, di seperti itu, pidatonya. seperti itu. Nah, saya berangkat dari sana gitu bisa ya belajar untuk menjadi MC-MC-an lah gitu. Iya. Jadi dulu malu-malu, Betul. tapi sekarang sudah Sudah ya jadi terbiasa lah, iya, jadi sudah bisa terbiasa. terbiasa. Tapi tetap kalau nervous mah Ya, gempernya pasti ada. Ya. pasti ada semacam itu. Terus kalau pengurus inti ya, pengurus intinya itu kan dari siswa itu sendiri. Iya. Setelah keluar ataupun kan langsung mengajar, Betul. apakah masih terlibat gitu? Waktu itu terlibat, cuman jadi pembimbing. Nah, pembimbing jadi penasihatnya, gitu. Jadi pertamanya saya dengan alumni-alumni yang mereka sudah tersebar. Bahkan sekarang ada teman juga yang dulu di Muhadharah, dia sekarang sudah jadi kiai di Lampung gitu. Ya, jadi, nah mungkin berangkat dari sana banyaklah ilmu yang diambil dari Muhadharah tersebut. Seperti itulah. Kalau nggak salah, Anda juga termasuk bukan anggota ya, ya bisa disebut anggota mualimin gitu ya. Ya, Bisa diceritakan itu mualimin itu apa? mualimin kalau melihat katanya kan, wah, Iya, apa namanya? mualim gitu. Mualim gitu kan. Parah. Orang yang cerdas, pinter, wow. Padahal kalau melihat saya kan, saya itu 9 tahun di madrasah Iya, gitu. 9 tahun maksudnya? 9 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, harusnya 6 tahun ini. Harus 6 tahun, 9 Oh, tahun. iya. Nah, itu kelebihan saya. Iya, kelebihan tahunnya. Nah, kelebihan tahunnya. Nah, mungkin mualimin itu kalau sekarang itu kelas 7. Oh, kelas 7. Dan saya juga nggak tahu siapa yang memberi nama mualimin itu, karena saya tidak merasa bahwa orang cerdas gitu. Cuman walaupun bukan cerdas, saya juga ingin mengajak semua orang bahwa mungkin di balik kekurangan kita yang banyak, di sana pasti ada kelebihan kita yang bisa kita ungkapkan atau bisa kita keluarkan. Seperti itu. Kalau bisa diingat atau kalau masih ingat siapa saja waktu itu mualimin? Jadi mualimin itu sama muhadharah hampir sama. Oh iya. Kang Aden Sudirman, sekarang beliau kalau nggak salah di Purwakarta, kalau Bekasi ya daerah sana. Sekarang dia mempunyai yayasan. Kalau nggak salah dia itu sebagai wakil yayasan. Nah, termasuk ya tadi yang jadi kiai itu. Iya. Kalau nggak salah itu namanya Abdul Razak. Abdul Razak. Dan banyak yang lain-lainnya. Termasuk asatid yang seangkatan Betul. Soalnya juga itu termasuk mualimin. Termasuk. Ya? Pak Ustadz Dedi Ahmad Judaidi itu adalah titisan-titisan dari Muhadharah. Cuman beliau sama Pak Yusuf. Cuma saya kalau pernah seingat saya, beliau belum pernah pidato, kalau nggak salah. Oh, pidato belum pernah. Paling mungkin punya dibaca. hal yang lainnya. Oh ya, kelebihannya dari yang lainnya. Mungkin itu. Di organisasinya ya. Betul, seperti itu. Pengelolaannya. Masih kalau asatid kan yang masuk mualimin suka masih bertemu. Kalau yang lainnya gitu? Sudah jarang. Mungkin melalui HP aja sekarang. Tapi masih ada kontak-kontak kan? Masih Bisa ada. disebutkan siapa saja gitu yang Bu Haji Imas Nur Halimah, Bu Haji, bukan Bu Haji ya, Bu Riah. Sekarang alhamdulillah punya pesantren di Cicaret ya, kalau nggak salah. Itu adalah teman-teman sejawat yang memang dalam mualimin dan muhadharah saling membantu. Dan alhamdulillah ukhuwah Islamiyahnya begitu kuat seperti itu. Dan mereka bisa bisa terjun langsung ke masyarakat, itu mungkin bekal dasarnya dari
keberaniannya itu dari muhadharah Iya, itu sendiri. dari muhadharah tersebut. Makanya kalau tahun sekarang atau tahun-tahun ke belakang, zaman sekarang ya, zaman milenial istilahnya, anak-anak kalau dalam imtihan susah untuk tampil di depan orang banyak, ya mungkin tidak ada kebiasaan seperti itu. Jadi ada bukan kekurangan ya, jadi si anak kurang berani. Kurang berani, kurang biasa, karena mentalnya tadi jadi kurang diasah seperti itu. Mungkin ada harapan atau keinginan atau pesan, Ya. silakan. Kalau harapan saya kepada alumni ataupun anak-anak sekarang kelas 6, justru ayo semuanya semangat, jangan malu, terus jangan sungkan-sungkan untuk belajar untuk melatih diri supaya nanti ketika kalian atau kita semua terjun ke masyarakat, maka ilmu itu akan digunakan di masyarakat tersebut, seperti itu intinya. Ya, demikianlah perbincangan kita dengan narasumber yaitu Bapak Sholahuddin Nabawi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa menjadi bekal ataupun bisa bermanfaat bagi Anda semua. Amin. Dan jangan lupa tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan, dan kalaupun harus keluar harus memakai masker dan physical distancing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.